Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to my YouTube channel, Fadia di sini. Kali ini aku mau mereview salah satu gamifikasi yang mungkin beberapa orang itu sudah pernah menggunakannya, yaitu gamifikasi BlueKit. BlueKit itu adalah salah satu gamifikasi yang digunakan untuk media pembelajaran berbasis game. Nah, BlueKit sendiri itu bisa diakses lewat internet atau di aplikasinya langsung. Biasanya, BlueKit ini digunakan pada pembelajaran sekolah dasar atau SMP. Kenapa banyak digunakan di sekolah dasar? Karena di BlueKit ini banyak sekali fitur-fitur game yang menarik, full color, dan juga gratis. Fitur-fitur gamenya itu masih lucu-lucu dan sangat menarik perhatian siswa, terutama di sekolah dasar. Sebenarnya cara bermain BlueKit itu mudah banget, terutama dari pendidiknya ya. Dari pendidiknya itu bisa langsung login lewat web dan nanti pendidik bisa membuat soal di situ. Kemudian soal itu dibagikan kepada peserta didik dalam bentuk link, tapi sudah disetel dalam bentuk gamifikasi ya. Nah, keunggulan BlueKit ini banyak sebenarnya. Fitur-fitur game yang ada di BlueKit itu sangat banyak yang gratis. Ada sih yang berlangganan, cuman hanya 1 atau 2 game aja. Dan pendidik itu juga bisa membuat soal yang banyak tanpa ada batasan gratis. Jadi berapapun pendidik mau membuat soal, itu masih gratis. Selama game yang digunakan di dalam gamifikasi itu, dalam pembelajaran itu, masih game yang gratis ya, bukan yang berlangganan. Juga terdapat skor nilai yang bisa langsung tertera di situ. Namun, kelemahannya BlueKit ini juga agak banyak. BlueKit ini tuh lebih mengandalkan kecepatan peserta didik daripada kemampuan peserta didik. Pasalnya, ketika game itu dimulai, peserta didik yang paling cepat mengerjakan game itu akan menjadi peserta didik yang menang atau yang menjadi ranking 1 daripada peserta didik yang mengerjakan soal secara benar tapi lambat. Kenapa? Karena misalnya nih ya, ada game yang berisikan banyak banget soal. Nah, misalnya nih, gamenya itu game memancing. Peserta didik yang memancing dan mendapatkan ikan lebih cepat dan lebih banyak, itulah yang menang. Karena sistemnya itu soalnya itu diulang-ulang sehingga mereka itu hafal, bukan karena yang lebih benar jawabannya. Tapi dibalik keunggulan dan kelemahan BlueKit ini, sebenarnya BlueKit itu juga dapat membuat anak itu belajar kedisiplinan waktu agar mereka itu lebih cepat bertindak dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya itu, tiga-tiganya itu masuk ke dalam gamifikasi ini. Jadi manfaatnya itu ketiga-tiganya itu masuk ke dalam gamifikasi ini. Di dalam game ini tuh memicu keterampilan berpikir peserta didik untuk lebih cepat menjawab soal karena kan dibatasin waktu tuh. Jadi membuat peserta didik itu lebih termotivasi untuk mengerjakan soal lebih cepat. Kemudian peserta didik itu juga lebih termotivasi untuk mengerjakan soal secara menantang. Kemudian di aspek psikomotoriknya, kan di BlueKit ini menawarkan banyak sekali game ya. Di dalam game itu membuat anggota tangan peserta didik itu lebih sering bergerak. Walaupun seperti itu, apakah BlueKit ini cocok untuk pembelajaran anak SD? Menurutku sih cocok-cocok aja, karena kan banyak fitur game yang gratis dan menarik, full color juga. Namun, perlu diketahui bahwa gamifikasi BlueKit ini kurang bagus kalau untuk penilaian. Karena yang dinilai dari BlueKit ini tuh kecepatan peserta didik dalam menjawab soal. Jadi saran pengembangannya, kalau mau menggunakan aplikasi BlueKit ini sebagai media pembelajaran berbasis game, jangan menggunakannya untuk penilaian. Namun, digunakan untuk seru-seruan aja, mungkin untuk merefleksi pelajaran yang sudah kemarin dipelajari. Nah, karena kan ini konsepnya cepat-cepatan ya. Jadi, kalau mau menggunakan aplikasi BlueKit ini sebagai gamifikasi pembelajaran berbasis game, maka di minggu sebelumnya peserta didik itu sudah dikasih kisi-kisi tentang soal yang mau mereka kerjakan di gamifikasi itu, agar ketika soalnya itu ditampilkan, maka peserta didik itu dapat menjawab dengan cepat. Seperti itu. Saran pengembangan dari aplikasinya adalah bisa dilihat di situ bahwasannya nilai yang 71% itu lebih unggul daripada yang 80% dan nilai yang 78% lebih unggul daripada yang 90%. Kenapa? Karena itu tuh di BlueKit itu menampilkan
siapa yang nomor 1 itu adalah yang cepat dalam jawab soal, bukan yang benar paling banyak. Jadi saran saya yaitu kalau seharusnya Blue Kid itu memperbaiki di bagian itu, menjadikan siswa yang paling banyak dalam jawab soal yang benar itu adalah yang nomor 1, bukan tentang kecepatan mereka. Kemudian saran pengembangan yang kedua adalah seharusnya Blue Kid itu bisa digunakan pada situs screen HP. Jadi seperti terlihat di dalam gambar itu, hostnya atau sebagai pendidik itu tidak bisa menggunakan karena screen-nya terlalu kecil. Begitupun di peserta didik akan tampilannya dalam game itu tidak penuh. Akhirnya tidak leluasa dan kesulitan untuk menjawab soal, harus dirubah ke situs desktop terlebih dahulu. Seharusnya Blue Kid bisa langsung otomatis merubah situs tampilan handphone menjadi situs desktop langsung secara otomatis. Apakah kalian masih tertarik menggunakan Blue Kid? Komen ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.